Nggak ada demo penistaan agama. Nggak ada protes dari masyarakat umat 212. Ya kenapa? Gitu ya. Meskipun sudah jelas-jelas dia mengambil uang sedekah gitu ya dari masyarakat. Kenapa nggak ada demo? Ya karena ACT-nya itu sponsor dari 212. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak pernah ngerasa bersalah. Pokoknya ngerasa bener terus gitu. Dan sekalinya dia ngerasa bersalah, dia langsung minta maaf dan berharap semua permasalahan selesai begitu saja. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita ACT. Karena setelah diberitakan di mana-mana terkait gaji fantastis presiden dan pengurusnya gitu ya. Ini kemudian mereka muncul ke permukaan, melakukan konferensi klarifikasi dan permintaan maaf. Meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan para donaturnya. Sekaligus menjelaskan, mengklarifikasi bahwa semua pemberitaan terkait gaji fantastis dan fasilitas mobil mewah itu semua sudah berlalu, terjadi di masa lalu. Tapi sejak 11 Januari 2022, ketika kepemimpinan berganti dan berganti dengan Ibnu Hajar, ini semua sudah diperbaiki. Dari mobil misalkan gitu ya. Dari Presiden ACT sebelumnya ini Ahyudin kan punya 3 mobil, Alphard, Pajero, CR-V. Nah sekarang ketika pemimpinnya adalah Ibnu Hajar, ini mobil operasionalnya cuma Innova, cuma 1. Ya kita apresiasi kalau itu benar. Terjadi penurunan dari 3 ke 1. Dan itu pun mobilnya lebih murah dibandingkan 3 mobil milik Ahyudin sebelumnya gitu ya. Tapi soal gaji gimana? Gak disebutin gitu ya. Ya karena kalau dia berani mengungkapkan soal mobil yang sudah diganti, sudah gak bermewah-mewahan lagi, kenapa gajinya gak berani disebutin? Ini kan tanda tanya gitu. Apa masih 250 juta? Atau jangan-jangan sudah lebih dari itu? Ya bisa aja gitu. Mobil dinasnya dipotong dari 3 menjadi 1, tapi gajinya dinaikin. Ya. Bisa aja gitu. Dan selain itu soal permintaan maaf itu ya kita maafkan gitu ya. Sebagai manusia mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi kalau permasalahan ini kan sudah terjadi sejak belasan tahun yang lalu. Soal gaji fantastis dan foya-foya ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Ya apa iya solusinya cuma minta maaf dan kemudian ya udah selesai. Ya udah itu masa lalu. Ya nggak bisa gitulah gitu ya. Dan selain itu gimana caranya kita bisa percaya bahwa kalian sudah berbenah? Gimana? Ya saya paham gitu, mungkin maksud dari Ibnu Hajar ini coba meyakinkan masyarakat, coba melakukan pencitraan agar masyarakat ini kembali percaya kepada ACT. Ya, tapi kan kalau ngelihat dari cara kalian melakukan pergeseran pimpinan, itu kan dilakukan secara paksa. Ada unsur-unsur pemaksaan gitu. Tiba-tiba ada 40 orang masuk ke dalam kantornya Ahyudin lalu kemudian meminta agar Ahyudin segera mengundurkan diri hari itu juga, detik itu juga. Nah kalau caranya kayak gini, melakukan kekuatan massa gitu ya, kan ini juga menimbulkan tanda tanya. Jangan-jangan maksudnya, motivasinya sama kayak Ahyudin. Supaya bisa foya-foya lagi gitu ya. Supaya bisa menikmati apa yang sudah dilakukan oleh Ahyudin sebelumnya. Ya bisa aja gitu. Lewang soal gaji aja nggak berani dibuka itu. Mobil aja yang berani. Mungkin karena bener gitu. Tapi kalau soal gaji karena takut, mungkin karena juga salah atau gimana, nggak dibuka. Dan bagi saya gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini nggak cukup dengan permintaan maaf. Mestinya ya dilaporkan ke pihak berwenang untuk diproses secara hukum gitu. Karena kalau terbukti ada penyelewengan dana, ya kita sitalah aset-asetnya gitu.
Yang rumah untuk istri ketiga yang di Bintaro harganya dulu 2,86 miliar gitu ya. Lalu perabotnya 630 juta. Kan lumayan itu kalau disita. Kalau disumbangkan ke masyarakat itu banyak dapatnya gitu. Nggak cuma untuk satu orang istri. Laporin lah gitu. Karena kalau mau dipikir-pikir gitu ya, ini kan penyelewengan dana ini bisa dibilang bahasa lainnya maling gitu. Cuma nggak ada istilah koruptor syariah kan. Nggak ada gitu. Karena kalau koruptor itu kan pejabat, maling uang negara, menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan memperkaya dirinya sendiri gitu ya. Itu koruptor. Nah kalau ini yang terjadi di ACT ini kan apa? Maling sedekah ini. Maling sedekah gitu. Ya karena dia menggunakan keuangan ACT untuk memperkaya diri. Dan dalam satu pernyataan Presiden ACT yang lama, Ahyudin, dia sempat berkilah, kalau saya nggak punya uang, boleh dong saya pinjam ke yayasan. Pejabat-pejabat kita nggak bisa kayak gitu. Kalau terbukti menggunakan dana dari APBN, ya udah langsung koruptor dia. Ini bahasanya pinjem gimana dia? Koruptor syariah ini. Jangan mengotori syariah gitu ya. Anggap aja ini adalah maling sedekah. Ya kenapa? Kalau dibandingkan ini harus sesuai gitu. Kalau koruptor dipenjara, disita aset-asetnya, bayar ganti rugi. Nah ini maling sedekah cuma cukup dengan permintaan maaf. Yang lalu sudah berlalu katanya. Ya nggak bisa gitulah. Ini uang umat, uang masyarakat gitu. Kalau soal APBN itu kan juga ada juga unsur uang masyarakat gitu ya, uang pajak kita. Tapi kan di luar itu juga ada aktivitas bisnis dan perusahaan BUMN. Nah ini di ACT ini murni semuanya donasi. Tapi dikorupsi itu. Terus penyelesaiannya cuma minta maaf lah gimana? Proses lah gitu. Ini adalah bagian dari penistaan agama ini. Karena sedekah itu kan bagian dari agama Islam gitu ya. Salah satu simbol ajaran agama Islam gitu. Kalau sedekah aja kalian korupsi, kalian makan sendiri gitu ya untuk foya-foya. Ini kan gimana kabar kalian nanti ini? Kalau kita bandingkan dengan pendapatan negara yang ada yang unsur gak halalnya misalkan gitu ya. Ada perusahaan bir dan lain-lain gitu. Nah soal donasi ini kan uang umat ini. Anggaplah uang suci gitu. Kalian gunakan untuk poligami. Penistaan agama ini. Tapi sampai hari ini pelakunya gitu ya, selama belasan tahun melakukan aksi, itu masih aman-aman aja sampai hari ini. Gak ada demo penistaan agama. Gak ada protes dari masyarakat umat 212. Ya kenapa? Gitu ya. Meskipun sudah jelas-jelas dia mengambil uang sedekah gitu ya dari masyarakat. Kenapa nggak ada demo? Ya karena ACT-nya itu sponsor dari 212. Emang pendana demo gitu. Ya karena kalau kita ingat-ingat gitu ya, ketika terjadi demonstrasi 212, mereka kan sempat bikin buku. Nah di bukunya gitu ya, yang soal diary 212 gitu ya, itu sponsornya ACT MRI. GNPF. Ya jadi gimana caranya mereka mau demo? Lawang yang mau didemo ini adalah donaturnya. Lawang ACT ini adalah sponsor 212 atau sponsor demonstrannya. Nggak bisa didemo. Kalau didemo nanti mereka nggak dapat pendanaan lagi. Tapi kenapa permasalahan-permasalahan semacam ini terus terjadi gitu ya. Bahkan Ahyudin ini tanpa rasa malu kemudian mendirikan yayasan yang baru dengan nama Global Muslim Charity. GMC gitu. Tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Ya karena mungkin dalam keyakinan dia, masyarakat Indonesia itu masih gampang dibodoh-bodohi.
Kalau sudah dijanjikan surga, udah selesai semuanya ini gitu ya. Mereka diminta apa akan kasih itu. Ya karena selama ini ajaran-ajaran dari banyak pemuka agama Islam di Indonesia gitu ya. Itu kan rata-rata mereka mengajarkan bahwa soal urusan sedekah itu urusan soal diri kita dan keikhlasan. Kalau kemudian misalkan orang yang menerima sedekah menggunakan uangnya untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan pribadi, yaitu menjadi tanggung jawab dia dengan Tuhan gitu ya. Itulah yang diyakini oleh banyak masyarakat Indonesia hari ini gitu. Maka nggak ada protes-protes, nggak ada demonstrasi. Ketika first travel misalkan yang menggunakan uang jamaah haji dan jamaah umroh untuk memperkaya diri, untuk foya-foya sendiri gitu ya. Apakah ada demonstrasi penistaan agama karena menghalang-halangi umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh? Nggak ada, nggak pernah ada. Ya kenapa? Ya karena memang kelompok mereka itu ya kelompok demonstran. Masa demonstran demo bapaknya? Nggak bisa gitu. Sama dengan ACT ini gitu. ACT nggak akan pernah didemo karena 212 tukang demonya itu sponsornya ACT. Jadi Ahyudin ini dengan segala pemberitaan yang sudah masif sekarang ini gitu ya, masih pede sekali dia untuk berkampanye, untuk menyampaikan bahwa dia sudah punya lembaga baru. Ya karena yakin masih gitu dengan ayat-ayat, dengan janji surga gitu ya. Masih bisa diterima oleh masyarakat. Kita itu kalau sedekah gitu berharap agar kita bisa mendapatkan limpahan berkah dan limpahan rezeki ke depannya. Sementara penerima zakatnya, penerima sedekahnya ya bebas gitu. Lawang urusannya sama Tuhan. Untuk memperkaya, nikah lagi, istri 3 gitu ya. Gak ada urusan sama yang ngasih sedekah gitu. Yang ngasih sedekah nggak akan marah-marah. Ini doktrin-doktrin yang salah ini ya. Ya karena kalau misalkan mereka bisa ikhlas gitu ya, bisa merasa bahwa urusan para orang yang menerima sedekah ini berurusan dengan Tuhan, kenapa mereka tidak punya pemikiran yang sama kepada koruptor gitu? Karena koruptor kan sama gitu kan? Mereka menggunakan uang negara gitu ya. Emang uang kita sih, tapi kan nggak secara langsung gitu ya. Sama kayak si ACT ini gitu. Tapi kenapa masyarakat marah sekali dengan koruptor? Sementara di sisi lain nggak marah dengan orang-orang ACT. Ya sebenarnya marah sih, maksud saya yang nggak marah itu kelompok 212 dan geng-geng demonstran itu gitu. Kenapa mereka nggak marah? Ya karena berharap bisa masuk surga. Makanya banyak umat Islam tuh yang mudah dibodoh-bodohi gitu. Kalau udah dikasih embel-embel agama sudah selesailah semua permasalahan gitu ya. Ya kayak kiai gitu ya, melakukan apa namanya hubungan seksual dengan santriwatinya gitu. Itu kan juga iming-imingnya surga, kiai, ustad gitu kan. Diiming-iming gak gitu. Jadi mau diapain aja terima dia. Ini ajaran yang salah, ini harus diluruskan gitu ya. Dan di luar itu Ahyudin gitu ya, yang sudah namanya tersebar di mana-mana, dia digaji sampai 250 juta per bulan gitu ya. Di akun sosial medianya dia masih bisa berkilah, masih mengatakan bahwa kita harus kuat dengan fitnah. Dan bahkan menurut Ahyudin gitu ya, organisasi ini adalah alat perjuangan umat Islam. Kita sebagai umat Islam ini harus bermanfaat, harus menjadi khilafah di bumi Indonesia katanya. Jadi dia pikir gitu ya, ACT itu jadi alat perjuangan. Padahal sebenarnya itu kan sudah jelas-jelas jadi alat ATM dia sendiri. Gimana ceritanya seorang maling gitu ya, maling sedekah bisa mengklaim bahwa dirinya seorang pejuang agama Islam? Saya nggak habis pikir gitu. Kalau dia nggak ngerasa bersalah soal pembelian apa namanya rumah untuk istri ketiga, bagaimana soal gaji yang sampai ratusan juta? Masa iya nggak ngerasa bersalah?
Masa nggak ada perasaan-perasaan dan pertanyaan-pertanyaan kepada dirinya sendiri sih gitu. Karena menurut pengalaman saya di masa-masa corona kemarin gitu ya, itu kan banyak masyarakat yang terdampak dan kemudian kaget gitu ya. Saya sendiri sempat mendapatkan titipan donasi sampai sebesar 60 juta rupiah gitu dari beberapa orang teman untuk disalurkan kepada masyarakat setempat untuk membeli barang-barang atau makanan masyarakat menengah ke bawah yang jualan nasi, yang jualan lauk-lauk gitu ya, yang masih buka warung-warungnya gitu kan terdampak sekali gara-gara masalah corona kemarin dan pembatasan itu. Banyak orang sudah nggak ke warung gitu ya. Itu kemudian sama teman saya ini disuruh belilah warung-warung ini gitu. Ada namanya Borgi. Saya laporan terus di di sosial medianya Siwot gitu ya. Nah, itu ketika dikasih uang 60 juta gitu ya. Saya kan terus terang nggak bisa saya melaksanakan sendiri. Saya sampaikan kepada tim di Surabaya dan Jawa Timur gitu ya untuk melakukan borong-borong makanan dan kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Tapi setelah itu gitu ya, akhirnya karena dananya ini dana untuk borong makanan, tapi kan tim ini gitu ya selama 3 minggu atau 1 bulan kan butuh dana dia untuk beli bensin dan macam-macam gitu kan. Artinya kalau dia ini keliling setiap hari kan mengganggu pekerjaannya dia gitu. Nah, akhirnya setelah saya pikir-pikir, daripada saya kemudian minta uang lagi ke teman saya yang sudah titip dana gitu ya, akhirnya saya kasih lah uang pribadi gitu ya. Ya murah lah, sekitar berapa, 2 juta apa 3 juta gitu ya. Nah, tapi setelah itu gitu ya, setelah aksi borong berbagi ini kemudian ada juga beberapa orang teman yang ngasih uang ke saya gitu. Saya selalu tanya, ini buat donasi atau buat saya pribadi? Karena harus jelas gitu. Kalau donasi saya mau tolak. Lawang saya juga terdampak ini. Gitu. Tapi kebanyakan enggak, ini untuk Mas Halim. Nah, kalau sudah tenang kayak gitu kan enak saya gitu. Nah, Presiden ACT ini dengan dana sampai ratusan juta per bulan, ya masa dia nggak kepikiran gitu? Itu uang masyarakat, uang donasi, masa nggak kepikiran sih? Masih lalu kemudian berkilah bahwa ini perjuangan umat Islam. Lawang kalian ini maling semua kok bicara perjuangan umat Islam. Malu saya gitu. Sebagai umat Islam malu saya. Maling sedekah kok bicara perjuangan umat Islam, mengaku pejuang lagi. Apalagi si Ahyudin ini juga bicara soal di hari-hari ini katanya umat Islam ini sedang terpuruk di semua lini. Terpuruk gimana sih? Presiden kita orang Islam gitu kan. Pejabat-pejabat kita hari ini mayoritas masyarakat umat Islam gitu. Menteri Agama orang Islam. Bagian mananya sih terpuruk umat Islam ini? Masjid di mana-mana. NU besar, Muhammadiyah besar. Yang dibubarkan kan cuma FPI sama HTI. Bukan umat Islam itu. Tapi ini keterpurukan umat Islam, kita harus berjuang dengan cara donasi. Kayak gini ya cara kalian memperkaya diri. Tapi sekali lagi semoga video ini bermanfaat dan masyarakat bisa belajar dari kejadian ini. Semoga ke depan kita tidak terpengaruh lagi dengan isu-isu soal demi agama, demi bela Islam, bela agama dan sebagainya. Karena semua itu omong kosong, semua itu cuma untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.